Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita telah memasuki hari Jumat kedua di bulan Sya'ban. Sebuah waktu yang sering kita lewati begitu saja, padahal ia menyimpan banyak hikmah dan keutamaan sebagai persiapan hati sebelum Ramadan. Hari Jumat adalah hari paling mulia, dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dua waktu istimewa ini bertemu, sudah saat yang sangat tepat bagi kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati dan bertanya pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan iman sebelum Ramadan tiba? Mari kita renungkan bersama hikmah dan Sahabat sekalian, sebelum lanjut, jika kajian singkat ini bermanfaat dan menambah semangat ibadah kita, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan nasihat dan pengingat kebaikan. Like sebagai dukungan agar dakwah ini terus berjalan. Share kepada keluarga dan sahabat, semoga menjadi amal jariah. Tulis di kolom komentar, amalan apa yang ingin kamu perbaiki di sisa bulan Sya'ban ini. Semoga setiap klik kebaikan yang kita lakukan menjadi pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hikmah dan keutamaan hari Jumat kedua di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan hati, dan hari Jumat adalah rajanya hari. Ketika Jumat bertemu dengan Sya'ban, apalagi di pertengahannya, maka itu adalah momen emas untuk memperbaiki diri sebelum Ramadan tiba. 1. Gabungan dua waktu mulia. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu gabungan dua waktu mulia, hari Jumat dan bulan Sya'ban. Dua waktu yang masing-masing sudah memiliki keistimewaan ketika digabung memberikan kesempatan luar biasa bagi kita untuk memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Di hari ini Allah memberikan keistimewaan bagi umatnya, dari sholat Jumat yang memiliki pahala besar hingga doa yang dikabulkan dan amalan-amalan sunnah yang pahalanya dilipat gandakan. Sementara itu, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering kita lupakan, tapi sesungguhnya penuh dengan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah di bulan ini karena amalan-amalan kita diangkat kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal-amal kita diangkat pada pertengahan Sya'ban. Bayangkan, segala amal kita, baik atau buruk, dicatat dan dibawa ke hadapan Allah. Maka tentu sangat bijak bila kita memanfaatkan bulan ini untuk memperbanyak amal dan membersihkan diri dari dosa. Hikmahnya, ketika hari Jumat kedua di bulan Sya'ban datang, ini adalah momen yang sangat spesial. Hari itu menggabungkan keberkahan hari Jumat dan kesempatan amal-amal diangkat di bulan Sya'ban. Artinya, amalan kita di hari itu memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima dan dicatat sebagai amal kebaikan. Sahabat, apa saja yang bisa kita lakukan di hari yang luar biasa ini? 1. Perbanyak sholat sunnah, khususnya sholat duha atau sholat malam jika memungkinkan. 2. Perbanyak zikir dan istighfar, bersihkan hati dari segala dosa, dendam, dan iri. 3. Perbanyak sedekah, karena sedekah di hari Jumat sangat dianjurkan dan pahalanya dilipat gandakan. 4. Perbanyak doa, terutama memohon ampunan, keberkahan, dan kemudahan dalam hidup, karena doa di hari Jumat mustajab. 5. Mendekatkan diri kepada keluarga dan sesama, memperbaiki hubungan yang renggang, karena hati yang bersih menjadi syarat diterimanya amalan. Sahabat, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Sederhana saja, bisa dimulai dengan memperbanyak istighfar di pagi hari, membaca Al-Quran atau sekedar menolong sesama. Semua amal kecil yang dilakukan dengan niat ikhlas bisa menjadi sebab ampunan dan rahmat Allah di hari yang mulia ini.
Mari kita jadikan hari Jumat kedua di bulan Sya'ban sebagai momentum untuk membersihkan hati, memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya 2. Momentum membersihkan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah momentum yang sangat istimewa. Membersihkan hati di bulan Sya'ban, khususnya pada hari Jumat kedua. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dianggap bulan persiapan sebelum Ramadan. Namun, selain memperbanyak amal ibadah, bulan ini juga mengajarkan kita untuk menata hati, membersihkan diri dari rasa dendam, iri, atau permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pentingnya hati yang bersih. Karena hati yang bersih adalah kunci agar amalan kita diterima oleh Allah dan doa kita mudah dikabulkan. Apalagi di hari Jumat, hari yang penuh berkah dan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah sebaik-baik hari di mana matahari terbit dan di hari itu pintu ampunan dibuka serta doa-doa dikabulkan. Maka, bila bulan Sya'ban bertemu dengan hari Jumat, inilah kesempatan emas untuk menata hati, memperbaiki diri, dan memohon ampunan Allah. Hikmahnya, Allah membuka pintu ampunan bagi mereka yang ikhlas bertaubat, mengakui kesalahan, dan berjanji untuk memperbaiki diri, tidak menyimpan dendam, melepaskan rasa sakit dan permusuhan yang menahan kita dari rahmat Allah, memaafkan sesama, membersihkan hati dari kebencian, sekaligus mempererat hubungan dengan manusia. Sahabat, bayangkan sejenak. Hati yang penuh dendam atau iri bisa menutupi rahmat Allah. Namun hati yang bersih, ikhlas, dan lapang akan menjadi magnet ampunan dan rahmat-Nya. Jumat kedua Sya'ban adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri, menata hati, dan mendamaikan hubungan dengan orang lain sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Mengirim pesan maaf kepada teman atau keluarga yang sempat salah paham, mengucapkan istighfar dan berdoa memohon ampunan, menyadari kesalahan diri sendiri dan bertekad memperbaikinya. Sahabat, jangan tunggu Ramadan untuk bersih hati. Mari gunakan momentum Jumat kedua Sya'ban ini untuk membuka lembaran baru. Hati yang bersih, penuh kasih sayang dan ikhlas. Dengan begitu, ketika Ramadan datang, kita memasuki bulan suci dengan hati yang lapang, siap meraih keberkahan yang Allah sediakan. Ingatlah, hati yang bersih bukan hanya membuat kita dekat dengan Allah, tetapi juga membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. 3. Persiapan ruhiyah menyambut Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah kesempatan istimewa yang hadir di Jumat kedua bulan Sya'ban, yaitu persiapan ruhiyah untuk menyambut Ramadan. Bulan Sya'ban sering disebut sebagai bulan pemanasan iman. Bayangkan tubuh kita sebelum olahraga berat. Kita harus pemanasan agar otot tidak cedera. Begitu juga dengan iman kita. Sebelum memasuki Ramadan yang penuh ibadah, kita perlu memanaskan hati dan jiwa dengan amal-amal kebaikan di bulan Sya'ban. Hari Jumat sendiri memiliki keistimewaan sebagai penguat ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah sebaik-baik hari di mana amalan dilipat gandakan, doa dikabulkan, dan hati menjadi lebih dekat kepada Allah. Jadi, ketika Sya'ban bertemu dengan hari Jumat, inilah momen sempurna untuk memperkuat diri secara spiritual. Hikmahnya, siapa yang membiasakan di hari Jumat kedua Sya'ban, sholat sunnah, zikir dan istighfar, membaca Al-Quran, maka Allah akan memudahkan dirinya menjalani Ramadan dengan istiqomah, konsisten, dan penuh keberkahan. Hati yang sudah terbiasa dekat dengan Allah
pikiran yang sudah tenang, dan jiwa yang siap beribadah akan membuat Ramadan terasa ringan dan penuh khusyuk. Sahabat, persiapan ruhiyah bukan sekedar membaca Al-Quran atau sholat sunnah sesekali. Ini tentang membiasakan diri, menata hati, dan membangun kedekatan dengan Allah secara rutin. Misalnya, membaca Al-Quran minimal beberapa ayat setiap Jumat, meluangkan waktu untuk zikir dan istighfar, membersihkan hati dari dosa, menunaikan sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu. Dengan kebiasaan kecil tapi konsisten ini, ketika Ramadan datang, kita sudah siap. Ibadah tidak terasa berat, hati tetap khusyuk, dan pahala yang kita kumpulkan lebih banyak karena dimulai dari persiapan yang matang. Sahabat, mari manfaatkan Jumat kedua Sya'ban sebagai momentum untuk memanaskan iman, menguatkan ruhani, dan menyiapkan diri agar Ramadan menjadi momen ibadah yang penuh keberkahan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang mempersiapkan diri untuk kebaikan. Jadi, jangan tunggu Ramadan untuk mulai beribadah dengan serius. Mulailah dari hari ini, dari Sya'ban, dari Jumat kedua yang mulia. 4. Waktu mustajab doa. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas salah satu karunia yang sangat istimewa di bulan Sya'ban, yaitu waktu mustajab doa di hari Jumat, khususnya Jumat kedua Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda bahwa di hari Jumat terdapat satu waktu mustajab, yaitu waktu di mana doa-doa dikabulkan. Namun beliau tidak menjelaskan secara pasti kapan waktunya. Ini mengajarkan kita untuk selalu memperbanyak doa sepanjang hari Jumat, karena siapa tahu doa kita sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan. Amal ibadah kita diangkat ke hadapan Allah, hati kita bisa dibersihkan, dan kesempatan untuk memohon ampunan sangat terbuka. Maka ketika Jumat kedua Sya'ban hadir, ini adalah momen emas untuk memohon kepada Allah. Hikmahnya, gunakan hari Jumat kedua Sya'ban untuk berdoa. 1. Agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, iman teguh, dan hati yang bersih. 2. Agar dosa-dosa kita diampuni sebelum Ramadan datang, sehingga kita memasuki bulan suci tanpa beban. 3. Agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan diberkahi oleh Allah. Sahabat, bayangkan betapa indahnya ketika kita memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Segala ibadah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sedekah akan terasa lebih ringan, lebih khusyuk, dan lebih bermakna. Hati yang bersih membuat kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah, dan amal yang kita lakukan lebih bernilai di sisinya. Bagaimana caranya memanfaatkan momen ini? Perbanyak zikir dan istighfar di pagi dan siang hari Jumat. Berdoa dengan sungguh-sungguh, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun umat Islam secara keseluruhan. Memaafkan orang lain agar hati kita terbebas dari dendam atau kebencian, karena hati yang bersih adalah syarat dikabulkannya doa. Gunakan waktu senggang untuk membaca Al-Quran atau sholat sunnah sebagai wujud persiapan menyambut Ramadan. Sahabat, jangan remehkan kesempatan ini. Kita tidak tahu kapan waktu mustajab doa itu datang, tapi dengan memperbanyak doa dan amal di hari Jumat kedua Sya'ban, kita sedang menyiapkan diri untuk menerima rahmat, ampunan, dan keberkahan Allah secara maksimal. Ingatlah, doa yang dipanjatkan dengan hati yang bersih, ikhlas dan penuh harap kepada Allah adalah senjata ampuh kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mari gunakan Jumat kedua Sya'ban sebagai momentum, membersihkan hati, memperbanyak doa, mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap doa kita, menghapus dosa kita, dan menjadikan ibadah kita di Ramadan nanti lebih mudah, ringan, dan bernilai. 5. Melatih konsistensi ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas pelajaran penting dari bulan Sya'ban, khususnya di Jumat kedua Sya'ban, yaitu tentang melatih konsistensi ibadah. Bulan Sya'ban sering disebut sebagai bulan persiapan menuju Ramadan.
Namun, banyak dari kita yang justru menunggu Ramadan untuk mulai memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, atau membiasakan diri dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa Sya'ban adalah waktu untuk melatih kebiasaan baik, bukan sekedar menumpuk ibadah saat Ramadan tiba. Sya'ban memberi kita kesempatan untuk membangun rutinitas ibadah, sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran, sedekah, atau bahkan amalan kecil seperti senyum dan menolong orang lain, semuanya bisa menjadi latihan konsistensi. Karena konsistensi lebih utama daripada jumlah besar yang dilakukan sekali-sekali. Hikmahnya, Jumat kedua Sya'ban mengajarkan kita sebuah prinsip sederhana tapi mendalam. Jangan menunggu Ramadan untuk berubah. Mulailah sekarang, meski sedikit. Misalnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu, membaca 1 ayat Al-Quran setiap hari, mengucapkan zikir atau istighfar secara rutin, memberi senyum, menolong atau mendoakan orang lain. Sahabat, ibadah yang konsisten meski sedikit, lebih berharga daripada banyak ibadah yang hanya sesekali dilakukan. Ibarat menabung, sedikit demi sedikit yang rutin akan menghasilkan akumulasi pahala yang besar. Dengan membiasakan diri sekarang, ketika Ramadan datang, kita sudah siap dengan kebiasaan baik yang mapan, sehingga ibadah kita lebih lancar dan tidak terasa berat. Jumat kedua Sya'ban adalah momen yang tepat untuk memulai kebiasaan baik. Kita bisa menulis target kecil. Misalnya, hari ini saya akan membaca Al-Quran 3 halaman. Atau, hari ini saya akan bersedekah walau sedikit. Setelah dibiasakan, kebiasaan ini akan melekat dan menjadi rutinitas yang mudah dijalankan, bukan hanya di bulan Sya'ban atau Ramadan, tapi sepanjang hidup. Sahabat, mari manfaatkan momentum ini untuk melatih konsistensi ibadah, menata diri, dan membiasakan diri dengan kebaikan. Karena Ramadan yang penuh berkah akan terasa lebih ringan jika kita sudah memulai persiapannya dari Sya'ban. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang tekun dan konsisten dalam kebaikan. Jadi, jangan tunggu besok, jangan tunggu Ramadan, tapi mulailah hari ini, meski dengan langkah kecil, tapi konsisten. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hari Jumat kedua di bulan Sya'ban adalah kesempatan emas yang Allah berikan untuk membersihkan hati, memperbanyak ibadah, dan mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Jangan biarkan hari yang mulia ini berlalu begitu saja tanpa amal dan doa. Mari kita tutup kajian singkat ini dengan niat memperbaiki diri, memaafkan sesama, dan memperbanyak zikir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik. Terus istiqomah dalam kebaikan, dan jangan lupa amalkan setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau, aku bisa buatkan versi penutup yang lebih catchy untuk YouTube dengan kalimat persuasif untuk subscribe, like, share, dan komentar agar audiens tetap terlibat.